Ketika bulan Ramadan tiba, maka Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan inilah bulan yang penuh berkah. Nabi menamakan bulan tersebut dengan bulan apa? Berkah. Tatkala Nabi menamakan bulan itu berkah, berarti kebaikan banyak berkumpul di situ. Karena tidaklah sesuatu dikatakan berkah kecuali banyak kebaikan dan menetap. Tatkala Nabi menamakan bulan tersebut bulan berkah, berarti banyak pahala yang disiapkan, banyak kebaikan. Orang bisa merubah jalan hidupnya dengan bulan tersebut. Seorang laki yang tadi tukang maksiat bisa berubah menjadi seorang lelaki yang soleh. Seorang istri yang tadinya suka membantah suami bisa berubah menjadi istri yang soleha. Seorang wanita yang tadinya malas baca Quran bisa berubah cara hidupnya kalau dia benar-benar memanfaatkan bulan tersebut. Banyak orang berubah jalan hidupnya dengan bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan bulan tersebut bulan penuh keberkahan. Kemudian Nabi jelaskan tentang keutamaan bulan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futtihat abwabul jannah." Pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu surga dibuka, seakan-akan merayu manusia, ayo kalau masuk surga mudah. Allah bukakan. Ini berarti isyarat bahwasanya mudah masuk surga. Belum masuk memang, tapi pintunya sudah dibuka. Pintu istana di surga sudah dibuka, pintu-pintu surga sudah dibuka, tinggal masuk. Maka semangatlah beribadah pada bulan tersebut. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pada bulan tersebut pintu-pintu neraka ditutup, menunjukkan Allah lagi tidak marah, Allah lagi tidak murka. Allah lagi menebar rahmat. Allah lagi mengobrol pahala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ya. Wa sufidati syayatin, pada bulan tersebut setan-setan dibelenggu. Bayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan Ramadan agar hamba-hambanya mudah untuk beribadah. Di antara pengkondisian tersebut agar hamba-hambanya mudah beribadah, tidak banyak diganggu, Allah membelenggu para setan. Tentunya setan dari kalangan jin terbelenggu. Sehingga tatkala mereka terbelenggu, mereka tidak leluasa untuk menggoda. Bukan cuma itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadil munadi." Dan ada yang menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Jadi ada suara yang menyuruh hati kita untuk semangat beribadah. Kemudian Allah siapkan setiap malam Allah akan mencatat hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi, dan setiap malam ada hamba-hamba Allah yang tercatat terbebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Itu berlaku setiap malam. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah beribadah. Semoga sejak malam pertama ibu sudah dicatat oleh Allah, ini terbebaskan dari neraka jahanam. Ya. Sejak malam pertama. Kalau ternyata malam pertama kita kurang semangat, belum tercatat oleh Allah terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam kedua. Kalau belum lagi masih ada malam ketiga, sampai malam ke-29, masih sampai malam ke-30. Luar biasa. Siapa yang tidak ingin dibebaskan dari neraka jahanam? Kemudian pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang bertemu bulan tersebut ternyata tidak diampuni oleh Allah, ini hamba yang sangat celaka. Makanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Waktu naik tangga yang pertama, Nabi berkata amin. Naik tangga kedua, Nabi berkata amin. Naik tangga ketiga, Nabi berkata amin. Maka para sahabat mendatangi Nabi. Mereka berkata, "Sami'naka taqul amin 3 marrat." Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali, ada apa gerangan? Maka Nabi jelaskan, "Falamma raqaitu darajatal ula." Tatkala saya naik di tangga pertama, ya, maka Jibril berkata, ya, "Sungguh celaka raghima anf man adraka abawaihi ahadahuma aw kilaihima indal kibar falam yadkhulul jannah." Celaka seorang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya masih hidup atau dua-duanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Kenapa dikatakan hamba ini celaka? Karena sebenarnya kesempatan masuk surga sangat mudah. Anda tinggal berbakti sama orang tua masuk surga.
Apalagi masih ada dua orang tua masih hidup, pintu surga Allah buka lebar-lebar, tinggal berbakti masuk surga. Pahalanya besar, jauh lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Namun ternyata dia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Maka hamba ini celaka. Kesempatan dibuka tiap hari untuk berbakti kepada orang tua tidak dia manfaatkan. Maka celaka orang ini. Falamma raqaitu darajatal ula, maka kata Jibril, katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah berkata amin. Falamma raqaitu darajatas tsaniyah, tatkala saya naik di tangga yang kedua, Jibril berkata, raghima anf man adraka Ramadan fansalakha wa la falam yughfar lahu. Celaka bagi seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat berlalu dan dia tidak diampuni. Katakanlah amin wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, amin. Kenapa dikatakan celaka? Karena orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan itu orang terlalu parah kebangetan. Tidak bisa diampuni di bulan Ramadan. Kenapa? Allah sudah siapkan, Allah sudah kondisikan 30 hari, masa satu malam tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada 30 hari, dia lalai selama 30 hari. Tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan maksiat, tersibuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 30 hari lewat, dia tidak diampuni. Ini wanita yang celaka atau lelaki yang celaka.